BYD Seal Performance, mobil yang lumayan viral di Indonesia belakangan ini karena akselerasinya. Iya, jadi mobil ini viral karena akselerasinya yang 0 sampai 100 km per jam cuman dalam 3,8 detik aja. Itu memang performa yang biasa didapatkan di supercar, tapi ini di mobil sedan listrik di bawah 1 miliar. Oke, sekarang langsung aja kita bahas performa ya. Ya mungkin kalian beberapa udah ada yang tahu tentang mobil ini, jadi oke, gue bahas lagi aja. Untuk baterainya, dia menggunakan baterai sebesar 82,5 kWh yang menghasilkan tenaga 523 horsepower dan torsi 670 Nm. Dan mobil ini juga berpenggerak all-wheel drive, jadi akselerasinya yang seperti gue bilang tadi, 0-100-nya itu 3,8 detik aja. Luar biasa ya. Dan untuk range-nya, kalau menurut klaim, itu bisa mencapai 650 km. Tapi di realita ya, paling sekitar 540 atau 580 km itu udah maksimal banget. Ya mungkin kalau misalnya diirit-iritin gitu ya bisa lah di 650 km. Cuman kan yang namanya mobil begini itu kadang kita suka iseng yang ngegas-ngegas, apalagi kalau di mode sportnya tuh galak banget. Nah itu dia gunanya mobil ini. Mobil ini memang memiliki tampilan yang kalem ya. Nanti gue bahas untuk desainnya. Tapi begitu kita gas, nah itu hati-hati. Kalau misalnya jalan gitu, lagi santai, terus tiba-tiba ada mobil dangdut gitu ya, lewat yang songong, nah digas sudah bisa putus mobil-mobil seperti itu. Gitu. Nah sekarang untuk gimana sih rasanya pakai BYD Seal di kegiatan sehari-hari gitu, handlingnya, terus ke depannya gimana. Nah untuk ke depannya mobil ini sebenarnya lumayan oke kalau suara luarnya, tapi road noise-nya itu masih agak masuk. Mungkin faktor dari bannya juga ya, dan aspal Indonesia yang kasar. Tapi untuk di sound insulation dari luar ini bagus banget karena dia juga udah pakai double glass, jadi udah cukup kedap. Dan untuk handlingnya, nah handling ini, mobil ini bukan tipe-tipe mobil yang bisa dikagetin. Jadi untuk steeringnya tuh ya kita harus naker gitu. Kalau misalnya dikagetin dia bakal cenderung agak limbung, bukan agak sih, malah limbung banget. Jadi lebih ke arah cruiser mobil ini tuh, bukan mobil yang sporty atau cekatan gitu. Dan untuk bandingan suspensinya, dia memang empuk, tapi jujur aja keempukan untuk mobil yang performanya seperti ini. Apalagi di bagian belakang dia lumayan mantul, jadi kalau misalnya lewat posisi tidur atau guncangan gitu, agak terlalu deng gitu. Itu bikin kadang agak sakit punggung ya. Ya kalau pelan-pelan sih nggak akan seperti itu gitu loh. Tapi oke lah, untuk sehari-hari mobilnya cukup enak, dan secara dimensi memang dia panjang ya. Panjangnya 4,8 meter, tapi untuk dibawa misalnya di kota gitu, begitu masuk, begitu nyetir sih nggak begitu terasa intimidating. Mirip-mirip bawa seri 3 lah. Jadi nggak begitu nyusahin mobilnya. Lebarnya juga sama, nggak begitu nyusahin. Enak mobilnya buat di dalam kota. Dan untuk di tol juga ini ya cruiser ya, mobilnya tuh enak juga gitu. Dan untuk chargingnya, kemarin kita udah sempat coba ngecas dari sekitar 30% sampai 90% itu butuh waktu ya sekitar 40 menit. Kalau misalnya pakai yang ultra fast charging 200 kW. Jadi ya oke lah, udah cukup cepat ngecasnya untuk baterai segede gini gitu. Nah, sekarang kita bahas soal desainnya. Nah, dari depan ini mobilnya kelihatan ganteng. Tapi gantengnya tuh yang kalem gitu, nggak yang rusuh gitu loh. Dan untuk lampunya juga sudah full LED dengan lampu yang sampai bumper tuh. Itu ciri khas banget kalau misalnya kita lagi di jalan, ngeliat spion gitu, ada lampu yang sampai bawah. Wah, ini BYD Seal nih. Tuh, mending jangan aneh-anehin deh. Gitu. Di depan juga ada logo BYD yang besar di bumper, dan cupnya tuh modelnya juga sleek banget ya. Di samping kita bisa lihat dia velgnya menggunakan ring 19, dan untuk door handle dia sudah model pop out seperti di Range Rover atau di Mercedes-Benz S-Class dengan akses keyless juga. Untuk spionnya juga sudah auto folding dengan lampu sen, dan ada indikator blind spot monitoringnya. Pilarnya juga warnanya gloss,
Dan di bagian belakang lampu LED-nya tuh bagus banget kalau nyala malam ya. Dia sennya juga sekuensial, dan untuk di bagian bumper dia ada diffuser yang gede banget lengkap dengan rear fog lamp, dan untuk lampu mundur sebelah kiri yang udah LED juga. Untuk bagasi juga dia cukup besar dengan bukaan yang sudah power tailgate, jadi udah selayaknya sedan mewah ya. Nah lanjut nih ke interiornya. Desain interior nih gue suka. Dashboardnya tuh simple tapi tetap kelihatan berkualitas, dan untuk bahannya juga bagus banget. Dia pakai bahan soft touch di atas, dan di tengahnya tuh semacam ada suede-nya gitu sampai ke door trim. Stitchingnya warna biru. Dan untuk speaker, nah ini mantep nih, speakernya pakai Dynaudio 12 speaker. Jadi suaranya udah mantep banget. Untuk layar-layar, gauge clusternya tentunya full digital yang tampilannya bisa diubah-ubah. MID-nya juga lengkap, dan di tengah khasnya BYD dia punya rotating screen yang bisa portrait ataupun landscape, dan untuk koneksi bisa Apple CarPlay secara wired atau Android Auto secara wireless. Oke lah ya. Dan informasinya juga lengkap di tengah sini, dan temanya itu bisa diganti-ganti. Jadi kita nggak bosan, dan juga ada night mode atau day mode. Di bawahnya ada tempat untuk wireless charging 2 buah, jadi kita nggak rebutan. Ada shifter elektrik, dan ada beberapa shortcut tombol, misalnya kayak AC atau nyalain BSM, itu bisa dari situ. Di belakang ada cup holder, dan ada glove box yang cukup besar, dan di atasnya ada tempat untuk NFC. Nah di atas ini ada panoramic roof yang memang dia standarnya sih nggak ada tutupnya, tapi kita tetap dikasih kayak semacam pelapis gitu, kan pelapis ya, shade gitu yang diselipin di pinggir sini. Cuman ini udah cukup ini sih, kayak dikasih apa ya, tinted glass gitu, jadi nggak begitu panas. Untuk joknya sendiri tentunya bahannya udah kulit, dan dia headrest yang tipenya nyambung, dan ini rasanya empuk banget loh, enak. Joknya juga elektrik di kanan dan kiri, cuman emang dia belum memory seat. Dan kalau kita lihat ke depan ada HUD yang besar, dan HUD itu bisa dirubah tuh. Modenya ada mode normal atau mode snow. Kalau mode snow dia warnanya biru gitu, jadi ya kan salju putih ya, jadi nggak nyaru gitu. Sebenarnya nggak kepake sih, cuman lucu aja itu HUD-nya biru. Gitu. Nah, untuk di bagian jok belakangnya, ini gue sebagai perbandingan ya, gue bandingin sama Ioniq 6. Ioniq 6 jauh lebih sempit. Jadi ya mobil ini jauh lebih lega dibanding Ioniq 6 secara legroom maupun headroom. Cuman memang sandarannya masih cukup tegak, tapi di tengah dia ada armrest dengan 2 buah cup holder, dan ada reading lamp di atas yang sudah ini juga ya, udah touch sensitif, jadi bagus. Dan juga ada ventilasi AC. Oh iya, mobil ini tentunya dilengkapi dengan ADAS yang sangat amat lengkap, mulai dari adaptive cruise control sampai lane keeping assist, dan ADAS itu halus banget. Yang gini-gini nih. Nah, enak gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi bersantai di jalan tol, ADAS itu halus banget, enak untuk digunakan. Gitu deh. Jadi sebenarnya mobil ini tuh bisa dibilang paket lengkap ya. Di harga 719 juta, kita bisa dapat performa yang seperti supercar, tapi kalau misalnya dipakai harian juga sangat amat nyaman dan enak gitu. Konsumsi listriknya juga lumayan irit asal nggak terlalu dibejek-bejek. Karena emang kan performanya besar, jadi pasti kalau dibejek dia makan baterainya banyak ya. Nah jadi gimana menurut kalian? Oke nggak sih BYD Seal Performance ini gitu? Mengingat harganya yang masih terjangkau, di bawah 800 juta loh dapat mobil seperti ini. Jangan lihat performanya aja, lihat yang lainnya. Yang lainnya juga ini udah oke banget untuk dipakai sehari-hari. Meskipun masih ada minusnya yang gue temuin di sini. Pertama, untuk sedan ini posisi duduknya lumayan tinggi karena memang mungkin ada baterainya ya di bawah. Lalu yang kedua, feel rem dan gasnya yang masih kurang natural. Udah lumayan banyak mobil listrik yang feel pedalnya itu natural. Ya alangkah baiknya di BYD Seal ini diimprove untuk kedepannya ya. Jadi kita bisa nakernya lebih enak lagi gitu. Ini kadang masih kayak terlalu endut-endutan gitu. Sisanya sih oke banget mobil ini. 719 juta menurut gue sangat amat worth it, dan untuk mobil dengan akselerasi tercepat dan termurah ya dipegang sama mobil ini. Di atasnya langsung ada Kia EV6 GT yang harganya 1,7 miliar. Jauh kan ya bedanya, 100 juta bedanya 1 miliar gitu. BYD Seal Performance. Buat kalian yang
pengen nyari mobil kenceng, nyaman, dan juga looks-nya cantik, harganya di bawah CR-V Hybrid. Ini pilihannya. Oke, kurang lebih seperti itu ulasan dan review kita mengenai BYD Seal Performance. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa juga untuk komentar dan subscribe ke channel kita. Cek Instagram kita di @berdotkendaraan, TikTok kita di @berdotkendaraan, dan website kita di www.kendara.id. Gua Muhammad Irfan pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat kalian dari kami tim kendaraan untuk kalian para pengendara. Bye bye.